Malam pertama. Tidur di lantai, ucap dingin Abian tanpa rasa kasihan. Siapa? Tanya Amira yang tengah berdiri di belakang Abian. Siapa lagi? Jelas saja kamu. Di lantai? Amira yang masih berdiri di samping tempat tidur, kebingungan mengulang pertanyaannya. Ya, jelas di lantai. Jelas Abian lagi sembari melepaskan jam dari pergelangan tangannya. Tapi Mas Abi, bagaimana saya bisa... Kalimat Amira terhenti saat melihat Abian menoleh ke arahnya. Tatapan itu begitu tajam membuat nyali Amira ciut untuk melanjutkan kalimat. Panggil saya Tuan Abian. Kamu tetap saja anak pembantu bagiku. Cetusnya dingin. Amira menahan nyeri di hatinya mendengar ucapan pria yang baru saja menjadikan dirinya seorang istri di hadapan para tamu undangan dan keluarga. Saya juga gak mau kok nikah sama Mas Abi. Saya hanya bisa menolak permintaan Tuan Handoko. Amira mencoba melindungi harga dirinya. Berapa Papa bayar kamu? 100 juta. 200 juta. Mata Abian nyalang menatap Amira. Ditatap seperti itu membuat Amira ketakutan. Gadis itu menunduk, memundurkan langkahnya saat Abian terus melangkah mendekat ke arahnya. Apa yang kamu inginkan? Abian tak menjawab. Laki-laki itu terus melangkah sehingga membuat Amira tersudut dan membuat punggungnya menabrak tembok kamar. Bagaimana rasanya menjadi nyonya di rumah ini? Abian meletakkan tangannya tepat di sisi Amira. Tuan Abian, seharusnya kamu pasti senang benar. Abian meletakkan tangan satunya lagi di tembok putih itu membuat Amira seketika terkungkung di dalamnya. Saya juga terpaksa melakukan ini demi membalas budi kebaikan Tuan besar terhadap saya. Tapi tidak dengan cara setuju menikah denganku. Teriak Abian tepat di wajah Amira membuat gadis itu terpejam karena ketakutan. Abian menatap wajah Amira. Gadis itu masih begitu cantik walau tak lagi memakai riasan make up di wajahnya. Hanya lipstick peach yang menghiasi bibir indahnya. Kita akan bercerai setelah setahun bagaimana? Terserah Tuan saja. Amira tak memiliki pilihan lain. Abian yang tersadar bahwa emosinya meledak segera melangkah mundur. Lagi pula sebenarnya ia kesal karena sang kekasih membatalkan pernikahan mereka begitu saja. Lalu sang ayah yang tak ingin nama baiknya tercoreng justru mengatur pernikahannya dengan Amira, anak pembantu kepercayaannya. Amira benar-benar dibuat seperti patung oleh Abian. Gadis itu bahkan berdiri tegak, tak berani bergerak. Ia mengambil napas pun pelan-pelan agar tak mengganggu Abian. Laki-laki itu mengusap tengkuknya kasar. Kedua mata itu tampak memerah, membendung butiran bening yang bisa jatuh kapan saja. Abian tak berkata-kata lagi pada Amira. Ia justru melangkah pergi ke arah pintu kamar mandi. Suara pintu terdengar dibuka. Amira mendongak untuk melihat ke arah sumber suara itu. Terlihat Abian melangkah masuk ke kamar mandi dan menutup pintu dengan rapat. Seketika tubuh Amira merosot begitu saja. Ini bukan hanya kesakitan mendengar ucapan Abian ataupun perjanjian perceraian. Tetapi hati Amira rapuh karena Alfa adalah laki-laki yang sangat ia cintai. Namun kini Alfa telah begitu sangat membenci dirinya. Amira menghapus air mata yang mengalir. Gadis itu kemudian bangkit dan meraih selimut dari atas tempat tidur untuk alas ia berbaring di lantai. Tak lupa bantal putih itu ia raih dari sana. Selesai menata tempat untuknya tidur, Amira mencoba memejamkan mata setelah terbaring. Akan tetapi ingatannya tentang Alfa kembali terlintas. Maafkan aku. Lirih Amira yang kini miring membelakangi lemari pakaian. Sementara itu, di dalam kamar mandi, Abian membiarkan tubuhnya basah di bawah guyuran shower.
Pria itu beberapa kali mengusap rambut dengan kasar. Ingatannya kembali ke beberapa bulan lalu saat ia mempersiapkan pernikahan dengan begitu bahagia. Tetapi dalam sekejap hancur karena sang kekasih mengakhiri hubungan mereka begitu saja. Kenapa? Pian berteriak melepaskan beban di dadanya. Apa kurangnya aku? Kenapa kamu harus menghancurkan aku seperti ini? Kurang lebih 30 menit di bawah guyuran air, Abian segera meraih handuk setelah selesai membersihkan diri. Pria itu melilitkan handuk putih itu di pinggang dan segera menuju ke arah pintu. Ditekannya gagang pintu itu sehingga terbuka saat ia tarik. Tiba di kamar, laki-laki itu berhenti melangkah saat melihat selimut putih itu berada di lantai. Saat Abian mendekat, terlihat jelas Amira telah tidur sembari memeluk dirinya sendiri. Abian menatap gadis itu, Amira Zakiyah Al-Haura, yang sedari kecil mereka tumbuh bersama walau perbedaan usia keduanya, membuat Abian selalu mengolok-olok Amira anak pembantu. Hingga saat mereka dewasa, Abian memang tak menyukai Amira. Berbeda dengan sang adik Alfa, laki-laki itu justru sangat mencintai Amira karena memang usia mereka yang setara dan sama-sama menempuh pendidikan bersama di sebuah universitas yang sama. Abian hendak mengabaikan Amira saat terdengar rintihan kecil keluar dari bibir gadis itu. Maafkan aku, lirih Amira berkali-kali. Mendengar itu membuat Abian mendekat dan menatap wajah Amira yang tampak sedih dan mata terpejam. Tanpa berpikir panjang, Abian meraih tubuh Amira begitu saja dengan ala bridal style. Laki-laki itu membopong tubuh kecil sang istri dan meletakkannya perlahan di tempat tidur. Abian meraih selimut di lantai dan menatap tubuh Amira. Gadis itu masih tertidur walau terkadang mengigau lirih. Lihat saja nanti, setelah ini aku akan mencarimu walau ke ujung dunia. Aku akan buat kamu merasakan pedih dari yang aku rasakan. Gumam Abian mengingat mantan kekasihnya. Laki-laki yang saat ini telah memakai setelan piyama hitam itu merebahkan tubuhnya di atas sofa sembari menatap Amira yang justru tertidur di atas tempat tidur empuk miliknya. Lelucon apa? Abian menatap langit-langit kamarnya sembari menghela nafas. Bagaimana aku bisa menikahi anak pembantu yang aku benci dari kecil? Apa benar jodoh itu bermula dari benci?